berada dalam kesesakan. Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati pagi hari ini dengan tidak kurang suatu apapun, dengan badan yang sehat, badan yang segar. Ini kami percaya datangnya dari Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi ini berkat yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, agar melalui saat teduh pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengerti tentang firman Tuhan dan menjadi landasan yang kuat dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan menyapa kita diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35. Firman Tuhan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roti dianggap sebagai makanan utama, ya, yaitu makanan pokok. Seseorang dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama hanya dengan roti dan air. Roti yang adalah makanan pokok sehingga menjadi identik dengan makanan pada umumnya. Kita bahkan menggunakan frasa memecah roti bersama untuk menunjukkan berbagai makanan dengan seseorang. Roti juga merupakan bagian integral dari makanan Paskah Yahudi. Orang Yahudi harus makan roti tidak beragi selama perayaan Paskah, dan kemudian selama 7 hari berikutnya sebagai perayaan keluar dari Mesir. Akhirnya, ketika orang Yahudi menggembara di padang gurun selama 40 tahun, Tuhan menurunkan roti dari langit untuk menopang kehidupan bangsa itu. Jadi bisa kita baca nanti di Keluaran 16 ayat 4. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, semua ini menggambarkan adegan
yang digambarkan dalam Yohanes 6 ketika Yesus menggunakan istilah roti hidup. Dia mencoba untuk menjauh dari kerumunan orang banyak tetapi tidak berhasil. Dia telah menyeberangi Danau Galilea dan orang banyak mengikuti dia. Setelah beberapa waktu, Yesus bertanya kepada Filipus bagaimana mereka akan memberi makan orang banyak. Jawaban Filipus menunjukkan iman yang kecil ketika ia mengatakan bahwa mereka tidak memiliki cukup uang untuk memberi setiap orang dari mereka sedikit pun makanan. Nah, akhirnya Andreas membawa kepada Yesus seorang anak laki-laki yang memiliki 5 roti kecil dan 2 ikan. Dengan jumlah tersebut, Yesus secara ajaib memberi makan orang banyak dengan sisa makanan yang banyak. Nah, saudara-saudara yang terkasih, setelah itu Yesus dan murid-muridnya menyeberang kembali ke seberang Galilea. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus telah pergi, mereka mengikuti dia lagi. Yesus menggunakan momentum ini untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Dia menuduh orang banyak itu mengabaikan tanda-tanda mujizat yang hanya mengikutinya demi, dalam tanda kutip, makanan gratis. Yesus berkata kepada mereka dalam Yohanes 6 ayat 27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan materainya." Dengan kata lain, mereka begitu terpesona dengan makanan itu sehingga mereka tidak menyadari bahwa Mesias mereka telah datang. Jadi orang-orang Yahudi meminta kepada Yesus tanda bahwa dia diutus oleh Tuhan, seolah-olah pemberian makanan yang ajaib dan berjalan di atas air saja tidak cukup. Mereka mengatakan kepada Yesus bahwa Tuhan telah memberi mereka manna selama pengembaraan di padang gurun. Yesus menanggapi dengan mengatakan kepada mereka bahwa mereka perlu meminta roti sejati dari surga yang memberi kehidupan. Ketika mereka meminta roti itu kepada Yesus, Yesus mengejutkan mereka dengan berkata, ini dia, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah pernyataan yang fenomenal. Pertama, dengan menyamakan dirinya dengan roti. Nah, Yesus mengatakan bahwa dia adalah inti dari kehidupan. Kedua, kehidupan yang dimaksud Yesus bukanlah kehidupan fisik, tetapi kehidupan kekal. Yesus mencoba untuk membawa pemikiran orang Yahudi keluar dari dunia fisik dan masuk ke dalam dunia rohani. Dia membandingkan apa yang dia bawa sebagai Mesias dengan roti yang dia ciptakan secara ajaib sehari sebelumnya. Roti itu adalah roti fisik yang akan binasa, tapi dia adalah roti rohani yang membawa kehidupan kekal. Nah, yang ketiga dan yang sangat penting, Yesus membuat klaim keilahian yang lain. Pernyataan ini adalah yang pertama dari pernyataan akulah dalam Injil Yohanes. Frasa akulah adalah nama perjanjian Allah, Yahweh atau YHWH, yang diwahyukan kepada Musa di semak yang menyala. Ini Keluaran 3 ayat 14. Frasa ini berbicara tentang keberadaan yang mandiri, atau yang oleh para teolog disebut keilahian, yang merupakan atribut yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Ini juga merupakan frasa yang secara otomatis dipahami oleh orang-orang Yahudi yang mendengarkan sebagai klaim keilahian. Keempat, mari kita perhatikan kata datang dan percaya. Ini adalah undangan bagi mereka yang mendengarkan untuk menaruh iman mereka kepada Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Undangan ini ditemukan di seluruh Injil Yohanes. Datang kepada Yesus berarti membuat pilihan
untuk meninggalkan dunia dan mengikut Dia. Percaya kepada Yesus berarti menempatkan iman kita kepadanya, bahwa Dia adalah seperti yang Dia katakan, bahwa Dia akan melakukan apa yang Dia katakan, dan bahwa Dia adalah satu-satunya yang dapat melakukannya. Kelima, ada kata lapar dan haus. Sekali lagi perlu dicatat bahwa Yesus tidak sedang berbicara tentang mengurangi rasa lapar dan haus secara fisik. Kuncinya ada pada pernyataan lain yang Yesus sampaikan dalam khotbah di bukit. Matius 5 ayat 6. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Ketika Yesus berkata bahwa mereka yang datang kepadanya tidak akan pernah lapar, dan mereka yang percaya kepadanya tidak akan pernah haus, Dia mengatakan bahwa Dia akan memuaskan rasa lapar dan haus kita untuk dibenarkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, jika ada sesuatu yang dikatakan oleh sejarah agama manusia kepada kita, itu adalah bahwa manusia berusaha untuk mendapatkan jalan ke surga. Ini adalah keinginan dasar manusia karena Tuhan menciptakan kita dengan tujuan kekekalan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan telah menempatkan kekekalan di dalam hati kita. Pengkhotbah 3 ayat 11. Alkitab juga mengatakan bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mendapat jalan ke surga karena kita semua telah berdosa. Roma 3 ayat 23. Dan satu-satunya hal yang diperoleh dari dosa kita adalah maut. Roma 6 ayat 23. Tidak ada seorang pun yang benar dari dirinya sendiri. Roma 3 ayat 10. Dilema kita adalah kita memiliki keinginan yang tidak dapat kita penuhi, walau dengan apapun yang kita lakukan. Disitulah Yesus hadir, saudara-saudara. Dia dan hanya Dia yang dapat memenuhi keinginan dalam hati kita akan kebenaran melalui transaksi ilahi. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ketika Kristus mati di kayu salib, Dia menanggung dosa-dosa umat manusia dan mengadakan perdamaian bagi mereka. Ketika kita menaruh iman kita kepadanya, dosa-dosa kita diperhitungkan kepada Yesus dan kebenarannya diperhitungkan kepada kita. Yesus memuaskan rasa lapar dan haus kita akan kebenaran. Dia adalah roti hidup kita. Sekali kita setia kepada Yesus, mari sampai maut, sampai kita sudah detik-detik nafas yang terakhir, mari kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun tantangannya, apapun rintangannya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti saat teduh pagi. Tuhan, kami percaya bahwa kehidupan kami Tuhan lindungi, Tuhan berikan sukacita, berkat, karena Engkaulah roti hidup, yang dimana melalui firman Tuhan ini tadi tidak hanya secara fisik, tetapi juga kami percaya bahwa Tuhan kami Yesus Kristus menjaga, melindungi, mencukupkan seluruh kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk jemaat GBKP Runggun Banjarmasin. Tuhan berkati, Tuhan lindungi pendeta, pertua diaken, emeritus Nora Naras, pengurus PJJ, pengurus kategorial Runggun dan sektor, sehingga mereka lebih sukacita dalam melayani Tuhan. Begitu juga pos pekabaran Injil PTP, yaitu Polosari, Tambang Ulang, dan Plehari. Tuhan berkati agar semangat mereka untuk menjadi jemaat GBKP, anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, boleh tetap setia dan tetap mengembangkan wilayah-wilayah pekabaran Injil dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di dalam sorga,
Inilah doa kami juga berdoa untuk kami. Tuhan kiranya memberikan kami kesehatan, kekuatan, semangat, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami dengan penuh berkat dan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami serahkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang terkasih. Selamat pagi, sehat-sehat kita kerina. Bujur.